Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dharma Kusuma dari kelas Prodi Perkapalan Malam B1. Ingin menjelaskan bagaimana membangun paradigma Quran. Apa sih itu paradigma Qurani? Paradigma Qurani adalah cara pandang atau cara berpikir seorang terhadap suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat, Injil, Surat An-Nisa. Apa fungsi dari paradigma Qurani? Paradigma Qurani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional dan orisinal, arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu mengualitaskan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Mengapa paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern? Al-Quran dijadikan sebagai paradigma kehidupan karena dapat memberikan kemajuan terhadap umat Islam, tidak sebagai sumber ajarannya saja. Al-Quran juga dijadikan paradigma dalam pengembangan iptek budaya, dan bahkan Al-Quran bisa mengatasi dan menghadapi berbagai masalah kehidupan umat Muslim. Apa konsep karakteristik paradigma Qurani? Paradigma Qurani adalah proses menghadapi realitas sekaligus tujuan yang harus digapai dalam perjalanan hidup umat Islam. Sejarah membuktikan kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut abad stagnasi keilmuan adalah karena beberapa faktor. Mengambil sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagonis tentang paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa di mana masa keemasan Islam disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dan berbagian aspek kehidupannya: ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, pertahanan, dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dan dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia. Ketika Islam datang, kekuasaan politik semakin luas yang implikasikan kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur, dan tentu lebih merata. Dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari, bagaimana Rasulullah membumikan nilai-nilai religius Al-Quran dalam keseharian? Anda dapat menanalikan informasi dari Aisyah RA ketika ditanya oleh para sahabat mengenai akhlak Rasulullah. Aisyah RA menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini berarti perilaku Rasulullah adalah aktualisasi Al-Quran, sehingga karena komitmen Rasulullah terhadap Al-Quran sampai Al-Quran sendiri menemukan tentang kondisi ini. Al-Quran menyatakan, sesungguhnya engkau Muhammad ada di atas akhlak yang agung. Toshizo Itsu 1993 mencoba meneliti konsep etika religius dalam Al-Quran. Hasil penelitian menetapkan ada 5 nilai etika yang perlu dikembangkan manusia, yaitu murah hati, keberanian, kesetiaan, kejujuran, dan kesabaran. Berikutnya, Itsu menuangkan konsep kemunafikan religius serta membahas konsep baik dan buruk secara mendalam. Bahasanya meliputi konsep salibir, fasad, ma'ruf dan munkar, khair, sya'ar, hus, dan kubah, fakiyasya atau fawakisi, thayyib dan khosib, haram dan halal, termasuk konsep dosa. Sahabat mengenai akhlak Rasulullah, Aisyah R menjawab, akhlak Rasulullah Al-Quran ini berarti perilaku Rasulullah adalah aktualisasi Al-Quran, sehingga karena komitmen Rasulullah terhadap Al-Quran sampai Al-Quran sendiri menuangkan tentang kondisi ini. Al-Quran menyatakan, sesungguhnya engkau Muhammad ada di dalam akhlak yang agung. Para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin setiap perubahan yang Rasulullah kerjakan, maka mereka pun melaksanakan dengan setiap larangan yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meningkatkannya. Para sahabat merupakan generasi terbaik dalam kacamata Islam sebab mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum.